Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Krisna Agustian. Kali ini kita bakal sharing tentang keamanan jaringan. Ya, sini siapa sih yang nggak pernah dengar soal keamanan jaringan? Keamanan jaringan ini adalah untuk apa gitu ya? Nah, berbagai ancaman yang dapat membahayakan perangkat komputer itu membuat setiap pemilik dan pengguna komputer itu wajib memiliki sistem keamanan jaringan. Nah, gitu. Jadi untuk mengamankan jaringan komputer kita supaya data-data kita nggak ke-hack gitu. Nah, gimana sih perasaan Anda ya saat jaringan komputer Anda itu diakses oleh orang yang tidak berhak gitu kan? Nah, tentunya sangat marah kan? Mereka bisa jadi mencuri data pribadi Anda dan menggunakan untuk perbuatan jahat gitu. Jadi data Anda itu diambil untuk perbuatan jahat gitu, seperti pemalsuan data, seperti kalau saat ini pinjol gitu, atau buat apa data-data Anda itu disebarluaskan gitu. Nah, mereka bisa jadi mencuri data pribadi Anda dan menggunakannya untuk perbuatan jahat gitu. Nah, untuk itulah diperlukan sebuah sistem keamanan jaringan gitu pada komputer Anda gitu. Nah, lanjut untuk definisi ya. Definisinya sendiri dulu adalah sistem keamanan jaringan merupakan proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer gitu. Jadi mencegah orang-orang yang tidak berhak untuk masuk ke jaringan komputer Anda gitu. Nah, tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi resiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data itu. Mencegah pencurian data yang mungkin bisa saja terjadi pada sistem komputer Anda gitu, pada jaringan komputer Anda gitu. Data-data Anda bisa diambil oleh siapa saja yang bisa masuk ke komputer Anda. Jadi jaringannya itu perlu untuk kita amankan. Jangan sampai data perusahaan, data pribadi bocor ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab gitu, yang bisa menyalahgunakan data tersebut gitu. Nah, kemudian apa saja sih kalau gangguan? Tujuan dari sistem keamanan jaringan itu sendiri adalah untuk mengantisipasi resiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang gitu. Nah, jadi kita mengamankan dari kerusakan pada sistem kita atau pencurian data itu. Kemudian apa saja sih jenis-jenis gangguan keamanan jaringan? Pertama ada hacking. Hacking itu adalah perusakan pada bagian infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada gitu. Jadi hacking itu adalah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan seseorang yang merusak, yang masuk ke dalam jaringan kita kemudian merusaknya gitu. Dia itu menghilangkan data, mengacak-acak kode, mengacak-acak sistem sehingga sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Kemudian ada cradding. Cradding ini adalah pencurian data terhadap identitas itu perbankan seseorang. Ini sangat berbahaya ya. Misalnya pencurian nomor kartu kredit yang dimanfaatkan untuk belanja online gitu. Itu bahaya. Jadi tahu-tahu tagihan kita gede gitu, padahal kita nggak beli apa-apa gitu. Ini bahaya banget gitu untuk keuangan, bahkan bisa saja ini merugikan sekali buat kita gitu. Device ini adalah perubahan terhadap bentuk atau tampilan website gitu. Jadi kalau kita punya website, kemudian website kita ada yang ngebobol gitu, dia bisa masuk dan bisa ngedit dan ngacak-ngacak tampilan website kita. Dulu pernah terjadi di website
Telkomsel. Banyak lah kejadian, salah satunya di salah satu penyedia layanan internet dulu pernah kena hack gitu. Itu bahaya sekali gitu. Udah ada phishing, ada phishing. Ini adalah phishing, adalah pemalsuan data resmi gitu. Dia Oke, lanjut. Kemudian macam-macam sistem keamanan jaringan. Nah, dari kejadian, dari resiko ancaman yang sudah kita ketahui tadi, kemudian bagaimana sih, apa saja sih sistem keamanan jaringan yang bisa kita gunakan untuk bisa mencegah hal-hal yang bisa terjadi kepada komputer, kepada sistem keamanan jaringan kita gitu. Nah, yang pertama adalah VPN. Oke. VPN ini adalah singkatan dari Virtual Private Network. Nah, ini adalah jaringan komunikasi lokal yang dapat terhubung melalui media jaringan. Gitu. Nah, virtual network ini berfungsi untuk memprivate jaringan kita gitu, sehingga aman dari segala kejahatan yang ada di dunia maya gitu, terutama kejahatan yang bisa dilakukan kepada jaringan kita gitu. Kemudian kedua ada autentikasi. Nah, autentikasi ini adalah proses pengenalan peralatan sistem operasi, aplikasi, dan identitas pengguna yang terhubung dengan jaringan komputer. Nah, kalian pasti nggak asing gitu dengan kata-kata autentikasi, terutama ketika kalian masuk ke email, kalian memasuki perangkat yang baru, atau aplikasi-aplikasi yang biasanya menyimpan data pribadi yang cukup penting gitu. Contoh saja WhatsApp, contoh saja aplikasi seperti OVO, Gojek, itu pasti dia akan meminta autentikasi. Nah, ini adalah tujuannya untuk mengamankan sistem keamanan gitu, supaya tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam aplikasi yang kita gunakan untuk mengambil data-data kita gitu. Jangan sampai gitu. Autentikasi ini biasanya dilakukan kepada perangkat yang kita gunakan, yang orang lain itu nggak bisa nyentuhnya gitu, kayak nomor handphone kita, dia konfirmasi ke nomor handphone kita, ke email kita, yang hanya tahu kita itu, yang hanya kita saja gitu yang tahu dari nomor telepon dan aplikasi itu. Kemudian ada enkripsi. Nah, enkripsi ini adalah teknik pengkodean data yang dapat digunakan untuk menjaga data. Nah, data-data ini biasanya di enkripsi supaya data yang ada itu ditranslasikan ke bahasa yang sulit diterjemahkan gitu, sehingga data tidak bisa terbaca oleh sembarang orang gitu. Ada yang namanya pemecah enkripsi data gitu, ada aplikasi pemecah enkripsi yang bisa memecahkan enkripsi. Oke, salah satu penggunaan enkripsi ini adalah pada teman-teman pasti pernah lihat di chat WhatsApp, ketika kalian membuka pertama chat itu ada namanya enkripsi end to end gitu. Nah, itu adalah gunanya untuk keamanan gitu, supaya chat pribadi atau percakapan kita itu dienkripsi, ditranslate ke bahasa atau kode-kode yang susah dimengerti, yang orang lain itu nggak paham kalau dibaca gitu. Nah, tips ini apa sih supaya jaringan kita itu tetap aman dan aman dari sistem jaringan, aman dari kejahatan-kejahatan itu. Pertama, jangan sembarangan membuka website yang tidak jelas, seperti situs-situs bajakan yang di dalamnya terdapat virus patogen yang dapat menyebar ke perangkat komputer Anda. Jadi biasanya di website-website yang tidak jelas suka ditanam virus yang sengaja untuk merusak keamanan sistem komputer teman-teman gitu. Jangan sampai itu terjadi. Nah, ini juga bisa diantisipasi dengan Anda memasang antivirus yang sesuai dengan kebutuhan, yang fungsinya untuk mencegah berbagai macam virus komputer yang dapat merusak komputer dan menghilangkan data-data penting. Nah,
Antivirus ini bisa mencegah virus yang masuk dari website yang nggak jelas gitu. Antivirus ini bisa mendeteksi virus supaya tidak bisa merusak pada jaringan komputer kita gitu. Nah, oke, segitu saja sharing dari saya mengenai keamanan jaringan. Semoga ada manfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.